Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sama sekali. Tidak tersisa sama sekali. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan semuanya. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan lengkap semuanya. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan semuanya. Enggak ada yang terluput dalam agama Islam. Enggak ada yang tersisa sama sekali. Agama Islam sudah sempurna. Tinggal kita mau berusaha atau tidak mencari keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua lengkap. Allah jelaskan. Sampai Allah mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami enggak tinggalkan sedikit pun dalam Al-Quran ini. Semua lengkap, semua dijelaskan. Semua jelas. Sampai orang musyrikin bertanya kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair. Kata orang-orang musyrikin kepada Salman Al-Khair, "Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu termasuk tata cara buang air?" Kata Salman, "Ajal." Maksudnya, "Naam, iya. Nabi kami mengajarkan kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air." Kalau Nabi Muhammad SAW, hadis ini sahih riwayat Muslim, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang tata cara buang air, nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengikuti jalan yang benar supaya kita selamat dunia akhirat, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita bermanhaj, bagaimana kita mengikuti ittiba' Rasulullah. Diajarkan lengkap semuanya, lengkap. Kalau mau buang air, tata cara buang air diajarkan, nggak mungkin masalah tauhid nggak diajarkan. Baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak mungkin Nabi nggak mengajarkan. Jadi semua lengkap dalam agama Islam. Islam sudah lengkap semuanya, diajarkan dalam agama ini semuanya. Baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, tentang masalah politik, ekonomi, tentang segala macam, semua lengkap dalam agama ini, lengkap. Ya, Nabi SAW wafat dalam keadaan sudah sempurna agama ini. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada umat ini, nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Kenapa? Karena agama Islam sudah lengkap. Nabi bersabda SAW, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, yang kami nggak contohkan, maka ibadahnya apa? Tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi juga bersabda SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amalan itu, tertolak. Jadi sudah sempurna agama ini. Enggak boleh orang menambah-nambah, enggak boleh juga mengurangi. Sempurna agama Islam ini. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ketika orang menambah-nambah, membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, berarti seolah-olah bahwa agama Islam ini belum sempurna. Seolah-olah Nabi ini SAW belum menyampaikan semuanya. Berarti dengan dia mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, berarti dia menuduh Nabi Muhammad bagaimana? Khianat terhadap agama ini. Kalau dia mengadakan satu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan diadakan oleh dia, berarti dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Maka dikatakan oleh Imam Malik, perhatikan Imam Malik yang mengatakan Imam Malik yang dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi kata Imam Malik rahimahullah, kata Imam Malik, perhatikan Imam Malik mengatakan begini. Imam Malik Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, kata beliau, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina." Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bid'ah, yang baru dalam agama, yang bid'ah dalam agama ini, yang dia anggap baik,
Kan banyak orang selalu bilang ini bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua kata Nabi Muhammad SAW bahwa semua bid'ah sesat. Itu kata Nabi SAW. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu enggak ada bid'ah hasanah. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan barang siapa mengadakan sesuatu yang baru, yang bid'ah dalam agama, yang dia pandang itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat kepada risalah. Berarti ada yang belum disampaikan oleh Nabi, padahal Nabi sudah sampaikan semua lengkap. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik, "Famalam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah, sekarang pun tidak menjadi agama. Artinya nggak boleh orang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Sudah sempurna agama Islam ini. Makanya Nabi tinggalkan agama Islam ini putih bersih, nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada bercak-bercak khurafat, nggak ada, bersih agama Islam ini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, gak ada bercak apapun juga, bersih agama Islam. Malamnya seperti siangnya. Siapa saja yang menyimpang dari agama ini, dia pasti binasa. Kalau udah menyimpang dari agama Islam yang sumbernya Quran dan Sunnah la fahmi salaf, dia menyimpang dari jalannya, pasti binasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti binasa. Jadi Islam ini putih bersih. Quran dan Sunnah la fahmi salaf, nggak ada bercak syirik, nggak ada bercak bid'ah, nggak ada bercak khurafat. Yang menambah-nambah orang ini ke dalam agama Islam ini adalah orang-orang setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang orang menambah-nambah agama ini sampai orang nggak tahu agama Islam yang sebenarnya. Makanya kata mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, orang merasa apa? Asing. Kok dakwah ini asing? Berbeda dengan dakwahnya yang ada di masyarakat. Kenapa? Masyarakat bukan mengikuti dalil, mengikuti banyaknya orang. Sedangkan kita mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah la fahmi salaf. Ini yang wajib kita pegang seumur hidup kita. Sampai sini jelas? Poin yang keberapa tadi? Poin yang keempat. Sekarang kita masuk poin yang selanjutnya. Jadi sudah poin yang keempat. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Poin yang kelima, ikhwani fid din, azakumullah. Kalau tadi diberikan judul oleh panitia tentang jalan selamat, memang harus tahu kita jalan selamat ini dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena antum perhatikan, ini yang kelima kita bahas tentang hadis iftirakul ummah. Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini bakal berpecah. Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa umat Islam ini bakal berpecah. Makanya kita harus tahu tentang jalan selamat ini. Karena umat Islam, Nabi sudah menyebutkan akan berpecah. Nabi sebutkan satu yang selamat. Antum lihat dalilnya ini banyak ya. Tentang hadis iftirakul ummah. Saya akan bawakan dalil-dalilnya dari buku mulia dengan manhaj salaf supaya antum juga lihat dalil-dalilnya supaya kita jelas kita berada di atas basirah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang, bukan ikut-ikutan. Karena antum perhatikan bahwa kita wajib mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk apa? Sunnah. Perhatikan itu, bahwa dia pasti selamat. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Taha, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berarti apa? Kalau tidak akan sesat berarti dia selamat. Kalau nggak akan sesat berarti dapat petunjuk dia. Tidak akan celaka berarti dia apa? Selamat. Allah menyebutkan, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maksudnya petunjuk itu apa? Al-Quran dan Sunnah.
Dia nggak akan sesat, nggak akan celaka. Nabi juga bersabda, yang antum sudah hafal, sebagian antum sudah hafal. Nabi bersabda apa? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu. Kitabullah dan apa lagi? Sunnah Rasulnya. Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi Nabi SAW juga menyebutkan setelah itu bahwa akan terpecah umat ini. Antum lihat di halaman 20 dari buku Mulia dengan Masalah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka, dan yang satu golongan berada dalam sorga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, Al-Lalika'i dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sahih, masyhur, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi menyebutkan umat ahlul kitab berpecah menjadi berapa golongan? 72. Umat Islam berpecah menjadi 73. Ingat, berarti umat Islam yang banyak pecah belahnya. Kemudian Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ini hadis sahih dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Satu yang masuk surga kata Nabi al-jamaah. Al-jamaah. Al-jamaah itu siapa? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Bahwa semuanya 72 golongan itu masuk neraka. Ya 73 semuanya masuk neraka kecuali satu. Itu satu itu kata Nabi, ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi yang selamat itu kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya.